93,0 di BFM Radio Inspiring and New Channel. Masih bersama saya Kina Nama dalam program Kabar PMK. Langsung masuk ke pertanyaan nih Pak ya. Model dari sistem pembelajaran di rumah itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Dibi di rumah. Baik para pemirsa, pendengar DBFM dimanapun berada, perlu kami jelaskan bahwa semenjak tanggal 16 Maret kita sudah meliburkan siswa untuk secara mandiri belajar di rumah dengan arahan kepada seluruh satuan untuk tetap menggunakan waktunya selama 14 hari belajar yang nantinya dipandu oleh seluruh guru wali kelas maupun mata pelajaran, membimbing setiap harinya untuk mengerjakan seluruh tugas yang diberikan kepada siswa dengan cara belajar berbasis Android atau online ya Pak? Ya, online atau daring ya, dalam jaringan, sehingga nantinya mereka bisa beraktivitas di rumah tetap membawa pengaruh positif ya, sehingga mereka bisa menggunakan waktunya untuk belajar maksimal. Ya, kami perintahkan kepada seluruh satuan pendidikan, baik kepala sekolah maupun wali kelas, untuk membentuk grup WhatsApp masing-masing kelas, sehingga pada setiap hari guru wali kelas itu mentransfer materi pembelajaran maupun tugas-tugas pembelajaran kepada wali murid untuk diberitahukan kepada siswa. Sedangkan dari wali kelas juga mendapatkan materi pembelajaran dari guru mapel setiap hari, sehingga terus secara rutin kita laksanakan, sehingga kita bisa mengkontrol aktivitas setiap anak di rumah setiap harinya, sehingga insya Allah dengan pelibatan wali murid ini proses belajar jarak jauh ini bisa efektif. Oke. Nah, untuk dari pola pembelajaran sendiri, dari jam, durasi atau seperti apa itu ada peraturan ada peraturan khusus dari Dinas Pendidikan nggak Pak? Ya, setiap hari kita kan ada jadwalnya, kita dibuatkan materinya. Hari ini misalnya Senin proses pembelajarannya tentang matematika. Besok misalnya tentang IPA gitu, yang nantinya pada saat masuk itu dibahas di kelas gitu loh, untuk didiskusikan. Sehingga wali murid itu setiap hari bertugas menyebarkan informasi baik materi maupun tugas-tugas kepada siswa melalui wali murid untuk dikerjakan setiap hari gitu. Oh, berarti itu sudah terjadwal dari Dinas Pendidikan atau memang itu dari sekolahnya masing-masing? Dari sekolah. Dari sekolah masing-masing. Karena ada sistem pembelajaran di rumah ini kan ada dua sistem. Ada pakai daring dalam jaringan itu berbasis Android, ada juga luring luar jaringan yang ke sekolah menyiapkan hard copy tugas-tugas sebelum mereka liburkan untuk dibagikan kepada siswa, sehingga pada saat nanti masuk itu dikumpulkan gitu loh. Misalnya guru agamanya memberikan tugas kepada siswanya untuk menghafal surat-surat pendek misalnya yang ada di juz amma gitu kan, sehingga nanti pada saat di sekolah itu ditanya gitu, dites gitu loh kan, sejauh mana capaiannya gitu loh kan, mereka bisa mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru gitu. Oke. Lalu untuk pemantauan sistem belajar mengajar di rumah ini sendiri itu gimana Pak? Dari Dinas Pendidikan adakah sistem khusus atau mungkin arahan untuk ke sekolahnya Pak? Kan kita pakai aplikasi WhatsApp gitu kan, kita tahu, kita bisa lihat gitu kan keaktifan wali muridnya dalam rangka take and give informasi gitu loh terhadap wali murid yang bertugas memberikan informasi kepada seluruh siswa melalui wali murid itu loh. Kelihatan, dan alhamdulillah setelah kita pantau beberapa hari ini, 2 hari terakhir ya, aktif betul gitu wali muridnya ya kan. Alhamdulillah dengan belajar di rumah ini sesekali ya kan, kita berharap nggak terjadi lagi ke depan gitu kan. Artinya ada kepedulian dari wali murid untuk ikut juga serta memberikan pelajaran kepada, membimbing anaknya untuk belajar maksimal di rumah gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari kendalanya sendiri Pak, mungkin ada beberapa siswa yang terkendala dari akses internetnya. Itu bagaimana Pak? Nah, kan ada luring namanya. Ya kan, luar jaringan, offline gitu kan. Nah, itu yang diberikan wali murid dari guru mapel, tugas-tugas ya seperti tadi gitu, menghafal ya kan, atau memberikan materi-materi pembelajaran yang sifatnya offline. Nanti pada saat masuk mereka kumpulkan tugas itu gitu. Jadi kelihatan gitu mereka kalau mereka kerjakan berarti mereka aktif belajar di rumah gitu kan.
Oke, begitu. Nah, kalau untuk dari keefektifannya sendiri, berarti untuk selama 2 hari ini terbilang cukup efektif, Pak? Cukup efektif. Itu cukup efektif. Nah, bagaimana nanti misalkan dengan ke-14 hari ke depan ini, adakah mungkin penambahan sistem kah, atau mungkin tetap berjalan dari awal seperti ini sampai nanti akhir selama 14 hari? Ya, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan kan ada 8 link ya. 8 link materi pembelajaran yang kita berikan. Mereka diberikan kesempatan untuk membuka itu secara gratis. Kemudian di dalam untuk supaya maksimal kita juga membentuk grup-grup WhatsApp ya, supaya nanti bisa dikontrol secara maksimal dari oleh wali muridnya gitu. Nah, itu terus menerus secara kontinu kita lakukan selama 14 hari ke depan gitu. Artinya setiap hari ada materi pembelajaran yang kita transfer dari wali murid ke wali kelas ke wali murid untuk langsung dikerjakan oleh siswa. Oh, begitu. Nah, untuk dari para orang tuanya sendiri, akankah dilibatkan dalam proses belajar mengajar seperti online ini, Pak, belajar mengajar di rumah itu bagaimana keterlibatan orang tuanya? Ya pasti, karena kan WhatsApp-nya milik orang tuanya. Jadi kan ditransfer materi itu kan dari wali kelas, sehingga ada tag and informasi tanya jawab di situ, sehingga proses belajar mengajarnya bisa maksimal karena ada keterlibatan wali murid di situ. Oh, berarti tidak langsung ke muridnya, Pak? Iya. Jadi Itu ada kita proses grup ke orang tua ya, dulu, baru ke murid. ke murid gitu. Oke. Jadi kita bentuk grup Mm-mm. kelas Mm-mm. yang di dalamnya itu adalah para wali murid ya kan, atau paguyuban kelas dalam bentuk grup WhatsApp. Jadi guru wali kelasnya memberikan informasi materi atau tugas kepada wali wali ke- eh gu- oh, apa apa wali murid Wali untuk murid. ditransfer ke siswa Nah, masing-masing. kalau misalnya tadi kan tentang keterbatasan siswanya yang misalkan keterbatasan di internetnya. Ya. Lalu bagaimana jika orang tuanya keterbatasan untuk mengetahui tentang penggunaan dari gadgetnya sendiri? Ya, saya pikir kalau udah pakai grup WhatsApp lebih lebih sederhana ya. Tinggal nanti bagaimana wali kelas ini memberikan informasi sejelas-jelasnya dan memberikan kesempatan untuk proses tanya jawab di situ. Kalaupun memang misalnya eh, wali muridnya tidak mengerti gitu, sehingga mungkin ada japri namanya kan, jaringan Japri. pribadi gitu kan, sehingga apa yang diberikan materi itu bisa tersampaikan dengan baik oleh wali kelas. Oke, nah itu masih di awal ya Sobat Dibi ya, informasi yang masih kita gali lagi tentunya. Bagi Sobat Dibi yang ingin bertanya dan berkomentar juga beropini dapat di WhatsApp kita di 081317176200. Namun sebelumnya kita nikmati dulu lagu berikut ini. 23,0 di BFM Radio Inspiring and News Channel, masih bersama saya Kina Nama dalam program Kabar Pemkap dengan topik pagi ini adalah solusi menghindari COVID-19 dengan belajar mengajar di rumah atau online bersama narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Bapak Thomas Ameriko SSTPMH. Nah, kita langsung masuk lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Sebenarnya kenapa sih Pak harus 14 hari diliburkan? Kan ini belum ada, maksudnya sampai sejauh ini kan belum ada vaksin yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut nih Pak ya. Kenapa keputusannya 14 hari? Iya, dari informasi dari aspek kesehatan atau dari dinas kesehatan bahwa proses inkubasi ya kan virus corona itu kan selama 14 hari. Kita berharap dengan karantina rumah ini bisa memutus mata rantai penyebaran virus itu gitu. Sehingga kita berharap anak-anak tersebut kita liburkan untuk ya kan tetap di rumah beraktivitas, belajar secara mandiri supaya tidak terkontaminasi dengan pihak luar ya kan, atau kontak langsung dengan yang kena virus, sehingga proses penyebarannya bisa kita cegah. Lebih menghindari pencegahan lebih lanjut ya Pak ya? Iya. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam waktu 14 hari ini kan ini sudah berjalan 2 hari ya Pak ya? Iya. 2 hari. Dan nanti misalkan di hari ke-5 atau mungkin di hari ke-6 gitu, ada ya kita tidak mengharapkan itu, cuman ada siswa yang terkena virus tersebut gitu. Dan akhirnya begitu masuk, dia baru menimbulkan gejala. Itu bagaimana Pak? Ini kan bicara kedisiplinan. Ini kan bicara kepatuhan. Kita berharap semua pihak ini kan menyadari bahwa
kepatuhan itu salah satu cara untuk kita mencegah lah proses penyebaran virus corona ini. Kita berharap mereka sadar bahwa 14 hari ini waktu yang penting ya kan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Oleh karena itu, saya berharap semua pihak bisa memberikan informasi utuh kepada seluruh masyarakat bahwa yang namanya 14 hari ini bukan hanya sekedar waktu, tapi memang betul-betul bisa dimanfaatkan ya kan. Kita bisa tidak melakukan aktivitas ya kan yang berkontak langsung dengan orang lain untuk mencegah penularannya gitu. Oke. Nah, ini kan diliburkan dari mulai sekolah PAUD ya Pak ya? Iya, Dari PAUD. sekolah PAUD sampai ke jenjang SMA SMK. Ya, SMP dan MTS yang punya kewenangan kita lah. Oh, yang punya kewenangan itu. Yang kewenangan kita. Berarti kalau untuk SMA SMK sudah bukan kewenangan daerah Pak? Ya, kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi. Iya. Tapi ada nggak peraturan khusus dari daerah yang menangani itu untuk di bagian SMA SMK itu Pak? Ya, kita selalu berkoordinasi lah kepada pihak provinsi untuk juga memberikan informasi kepada SMA ya, wilayah hukum Lampung Selatan ya kan, untuk sama-sama kita menyadari bahwa ini tugas kita bersama untuk bagaimana kita mencegah proses penyebaran corona ini gitu loh. Sehingga ya kan salah satunya adalah belajar di rumah gitu. Oke. Seperti kalau misalkan ada memundurkan ujian-ujian atau ulangan-ulangan seperti itu, ada koordinasi ke dinas daerah seperti itu Pak? Untuk sementara kan gubernur kan buat surat edaran gitu kan, bahwa juga meliburkan siswa. Cuman di lapangan saya lihat hanya kelas 7 dan 8 ya kan, kelas 9-nya tetap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer yang mungkin sudah terjadwal sampai hari Sabtu gitu kan. Saya pikir itu kebijakan Pak Gubernur provinsi yang mungkin kita harus hormati dan hargai. Mungkin mereka punya pertimbangan lain. Oke, berarti tetap dijalankan ya Pak ya, yang kelas 3 ya itu, karena Pak, itu kewenangan mereka gitu kan. Kita berharap kan memang diliburkan semuanya supaya efektif gitu kan, tapi kan kita nggak punya kewenangan untuk lakukan surat edaran itu. Nah, lalu untuk menangani dari pencegahan dari virus COVID-19 ini, khusus untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan itu bekerja sama dengan instansi mana saja Pak untuk membentuk pencegahan lebih gitu? Seluruh OPD harus ikut bertanggung jawab lah ya, sampai di tingkat desa. Karena kita berharap dengan kerjasama penuh seluruh komponen ya kan, lapisan masyarakat, maka insya Allah pencegahannya bisa kita maksimalkan gitu kan. Artinya camat berperan memberikan sosialisasi, lurah dan kadis juga berperan juga menghimbau masyarakatnya untuk hidup bersih dan sehat ya kan, sehingga sama-sama kita punya kepentingan bersama ya kan, menjadikan corona ini musuh bersama. Ketika kita menjadikan musuh bersama, maka apa yang menjadi harapan kita, kedisiplinan, kepatuhan, ya mungkin kita bisa jaga itu dengan baik gitu. Oke. Nah, lalu melihat dengan ini kan diliburkan nih Pak ya. Iya. Cuman ada beberapa tanda kutip siswa dan walinya yang agak cukup mungkin karena kita tidak bisa memberikan atau tidak bisa membuat mereka semua benar-benar di rumah gitu Pak ya. Ada yang tanda kutip mereka tuh berlibur. Nah, bagaimana itu Dinas Pendidikan menyikapi hal itu Pak? Kita coba pantau ya, setiap hari mereka bisa melaksanakan tugas dari grup WhatsApp ya. Tapi kadang-kadang memang karena banyak murid ya, SD saja hampir 90.000, SMP saja 30.000, memang kalau kita mau maksimal betul memantau kan mungkin agak sulit gitu. Tapi kita berharap ya kan informasi, sosialisasi terkait dengan wabah corona ini bisa meyakinkan bahwa pada mereka semua masyarakat bahwa ini adalah musuh yang harus kita cegah gitu kan. Artinya virus ini sangat berbahaya. Kalau kita nggak ada kerjasama, insya Allah ya mungkin ya kan penyebarannya ya mungkin akan lebih masif gitu. Maka kemudian saya berharap seluruh wali murid ya kan, masyarakat juga bisa disiplin lah, bisa patuh lah. Kenapa 14 hari ini ada karantina rumah gitu kan. Oke. Adakah sanksi tertentu Pak? Ya sementara ini belum ya. Belum ada. Ya kan, tapi kita coba memaksimalkan peran guru dan wali kelas maupun kepala sekolah lah untuk memantaunya secara maksimal. Oke. Lalu kan untuk sekolah sendiri diliburkan dengan sistem jadwal piket ya Pak? Iya, piket. Bagaimana dengan guru yang mungkin ada ini, kita tidak mengharapkan itu, cuman ada beberapa mungkin yang melakukan justru berlibur atau mungkin kembali ke daerah
di tempat mereka misalkan tinggal gitu Pak, itu bagaimana Pak? Adakah peraturan khusus yang mengatur tersebut dari Dinas Pendidikan? Ya, kita sudah buat edaran khusus Mm-mm. ya Dinas Pendidikan, kemudian juga ada edaran Pak Bupati ya kan, memberikan arahan kepada seluruh Mm. apa satuan pendidikan untuk tidak ya akan meninggalkan rumah ya kan apabila tidak ada kepentingan yang benar-benar urgent gitu kan, Mm. yang sifatnya mendesak gitu loh kan. Kita berharap mereka bisa patuh dengan edaran atau arahan yang kita berikan. Oke. Nah, untuk sistem belajar di rumah itu tadi Pak, atau mungkin sistem belajar online, sebenarnya dari jangka atau mungkin dari masa pendidikan mana yang paling optimal menggunakan sistem tersebut? Apakah dari SMP atau mungkin dari SD sebenarnya Pak? Eh, Kalau saya lihat memang tergantung perangkatnya ya, Mm. maksimal atau tidak gitu kan. Tapi paling tidak kita sudah berupaya Mm. untuk mengadakan pembelajaran berbasis Android ini memang mesti kita lengkap gitu kan, gitu, supaya betul-betul bisa diterima dengan baik oleh wali murid maupun siswa gitu loh kan. Tetapi kita coba terus ya kan maksimal supaya proses pembelajaran ini bisa efektif gitu loh. Kita berharap ya kan dengan keinginan kuat dari kita ya kan, apa yang menjadi halangan ini bisa kita selesaikan dengan baik gitu kan. Maka kemudian kita minta kepada seluruh wali kelas membentuk grup kelas ya kan, supaya ada komunikasi aktif lah kan setiap hari, baik wali kelas maupun dengan wali murid gitu. Oke. Nah, lalu untuk mungkin lebih ke ini Pak ya, seperti praktek-praktek kayak seperti praktek-praktek seperti itu berarti sudah tidak diadakan lagi Pak. Mungkin lebih ke teori saja gitu Pak, lebih terfokus ke teori-teori. Ya kita berikan materi dan tugas gitu loh kan, sama mungkin hafalan karakternya kan saatnya bagi umat Islam ya kan, kita berikan catatan ya kan, target mereka harus menghafal beberapa surat pada saat nanti 14 hari telah selesai dan masuk sekolah seperti biasa. Itu kita tagih gitu kan, ya kan, apakah maksimal atau tidak mereka laksanakan tugas yang diberikan oleh wali kelas. Dan itu akan masuk di lapor atau tidak sebenarnya Pak? Ya nanti kita lihat kan ada penilaian, ada penilaian objektif dari wali kelas gitu kan, tingkat disiplinnya ya kan, dari aspek kemandiriannya, terus tanggung jawabnya kan kita bisa lihat gitu. Tidak murni ujian nasionalnya, tapi mungkin secara objektif menilai lah kedisiplinan yang lain-lainnya dari. Berarti bisa disebutkan bahwa itu sebagai tambahan nilai. Ya. Lalu melihat dari 2 hari ini kan sudah ya emang cukup masih awal ya Pak ya. Ya. Tapi mungkin tidak setelah wabah ini berhenti, sistem itu masih bisa digunakan lagi, itu sepertinya seperti apa Pak? Kalau itu bisa ya, artinya supaya berharap ada pelibatan orang tua gitu kan, untuk bagaimana memonitor anaknya belajar secara mandiri di rumah. Itu sesungguhnya artinya kalau hal-hal yang positif ya tetap kita teruskan gitu kan, supaya kita bisa memantau ya kan aktivitas anak itu di rumah gitu. Jadi ada keikutsertaan orang tua untuk Ya. pemantauan secara langsung ya Ya, Pak ya. gitu. Nah itu tadi. Nah Sobat Dimi, masih banyak sekali informasi yang akan kita gali, namun sebelumnya kita nikmati dulu lagu berikut ini. 93,0 di BFM Radio Inspiring Unusual, masih bersama saya Kinan Ahmad di sini dengan program Kabar Pemkap. Nah, kita membuka line WhatsApp yang sudah mengirimkan opini dan juga pertanyaan ya Pak ya. Ada dari Dimas nih Pak dibalas. Adakah tim pengontrol tidak sih Pak untuk memantau langsung ke lapangan kalau melihat anak-anak yang mungkin ketahuan malah main di luar atau malah melihat keluarganya yang malah liburan gitu Pak? Ada tidak tindakan lanjutnya gitu, pemantauan secara langsung ya Pak? Ya tadi kita berharap ya kan dari grup itu kita tahu persis keaktifan siswa kan gitu loh kan. Kalau mereka aktif berarti mereka maksimal belajar di rumah, sehingga peluang untuk main itu kan coba kita perkecil gitu kan. Tetapi kalaupun memang ternyata ada 1-2 memang melanggar ya kan, tidak patuh terhadap apa yang menjadi arahan kita, tentunya ada korwil di situ ya kan, ada bidang-bidang yang menangani itu, bisa langsung kita coba cek ya kan melalui kelompok kerja kepala sekolah atau musyawarah kepala sekolah SMP,
supaya kita bisa lakukan tindak lanjut gitu, supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak kita harapkan dan kita inginkan. Oke. Lalu selanjutnya dari Mail di pesisir, kapan adanya sosialisasi dari Dinas Pendidikan khususnya untuk Kalianda terkait virus ini, Pak? Sosialisasi ke lapangan seperti itu Iya. mungkin ada tadi Pak, dari Dinas Pendidikan? Kalau maka ini dilematis ya, Hmm. kita buat edaran untuk tidak atau menunda Hmm. kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang gitu. Maka kemudian ya kita berharap dari media elektronik, media massa yang sifatnya online bisa secara masif memberikan informasi terkait dengan masalah corona ini, karena kita berharap supaya masyarakat ini menghindari kontak langsung gitu kan. Maka kemudian yang namanya ngumpul-ngumpul orang itu kita coba hindari gitu. Tapi kita coba juga ya kan memberikan informasi dari kawan-kawan yang di bawah Korwil itu bagaimana menyebarluaskan kepada masyarakat gitu. Oke. Lalu ada Henita dari Waikuyung nih Pak. Ada artikel yang menyebutkan bahwa kesiapsiagaan terhadap corona diperpanjang sampai Mei. Sistem belajar online dan di rumah saja masih sampai Mei atau tidak Pak diperkirakan? Nanti kita lihat regulasi terbaru. Kita lihat setelah 14 hari ini ya kan selesai, paskanya seperti apa ya, kita akan ambil kebijakan seperti apa dinamika yang berkembang ke depan gitu kan. Kita nggak mau ya, kita berharap sesungguhnya cukup 14 hari ini gitu kan. Kita berharap juga proses penyebaran ini bisa terhenti kan gitu, sehingga pada tanggal 30 yang akan datang anak-anak bisa sekolah dan aktif seperti biasanya gitu kan. Tapi kalaupun memang nanti proses penyebarannya ini bisa meluas atau mungkin bersifat emergensi ya kan, yang tentunya nanti kita akan tindak lanjut juga dengan edaran seperti apa kebijakan yang akan kita ambil. Kita lihatlah perkembangan ke depan seperti apa. Oke. Lalu nih pertanyaan dari saya nih Pak. Dari Dinas Pendidikan sendiri bagaimana cara mengantisipasi agar orang tua ini terhindar dari hoax-hoax yang beredar di luar sana? Ya, intinya itu tadi. Saya berharap jangan panik lah. Kita serahkan semuanya ya kan, bahwa dengan kehati-hatian, dengan pola hidup bersih dan sehat, insya Allah ya kan kita jauh lah dari penyebaran virus corona ini. Tapi kuncinya adalah disiplin. Kita hindari kontak langsung, kemudian kita hindari keramaian, kemudian setiap aktivitas ya sebelum atau sesudah kita cuci tangan pakai sabun kan gitu loh kan. Kalau hal-hal ini kita lakukan secara konsisten, insya Allah kita terhindar. Masalah berita-berita ya tolong ditelaah dulu kan gitu loh kan, ditelaah dulu. Harapan saya sih jangan banyak menonton, jangan banyak membaca hari ini gitu loh, karena kalau banyak membaca nanti persepsinya berbeda-beda. Ya hindari dulu lah sedikit yang namanya menonton, membaca gitu kan, yang tidak penting gitu kan. Gitu loh. Lalu bagaimana nih Pak dengan siswa-siswi yang bersekolah di luar kota nih Pak, ingin pulang ke daerah Lampung Selatan gitu? Adakah larangan atau mungkin adakah peraturan atau himbauan khusus dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan khususnya di Dinas Pendidikan ya? Sampai hari ini kita nggak ada yang namanya lockdown wilayah ya atau karantina wilayah, sehingga belum ada regulasi yang melarang orang untuk hadir di tempat kita gitu kan. Maka kemudian silakan saja untuk sementara ini ya kan apa mereka datang, yang penting ya kan, yang penting perlintasan yang ada baik bandara maupun pelabuhan itu harus ada tim kesehatan yang secara maksimal melakukan deteksi suhu tubuh ataupun melakukan pelayanan kesehatan kalau memang ada indikasi ya kan penumpang yang melakukan datang atau pergi itu mungkin ada gejala yang namanya virus corona ini gitu loh kan. Oke, saya agak sedikit menarik dengan perkataan Bapak tadi. Perlu nggak sih Pak sebenarnya daerah kita di Kabupaten Lampung Selatan melockdown? Saya pikir nggak perlu lah. Nggak perlu. Ya, lockdown itu mengerikan sesungguhnya kan, karena harus semuanya dari semua aspek harus siap gitu loh. Tapi paling tidak kedisiplinan, kepatuhan saya pikir yang harus kita coba dorong terus, memberikan informasi kepada masyarakat untuk ya kan hati-hati dan tidak menganggap remeh juga gitu loh kan, dan tidak panik juga gitu loh kan. Kalau masalah lockdown itu saya pikir belum lah, karena kan harus ada
persiapan yang matang gitu kan, jangan sampai gaduh lah. Oke. Nah, karena kan di awal ketika di banyak negara itu sudah terinfeksi atau sudah terdata secara pemerintahnya itu melakukan pendataan tentang virus tersebut, dan negara kita sebelumnya belum. Dan sekarang begitu ada, semuanya panik nih Pak, mulai dari penimbunan, mulai dari ini tuh segala macam. Nah, melihat hal tersebut tuh dari Bapak sendiri, seperti apa nih ya Pak pendapat dan opininya nih Pak? Ya kan ada opsi-opsi. Seperti kagetan gitu Pak. Iya. Sebenarnya ya namanya dinamika ya. Yang penting kita juga harus melihat ini secara utuh lah, gitu loh kan. Tetapi yang paling penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa ya kan panik boleh sesungguhnya, tapi yang paling penting adalah ya kita mesti akan mendengarkan apa yang menjadi arahan dari pemerintah untuk melakukan apa yang menjadi keinginan pemerintah untuk mencegah proses penyebaran coronavirus ini secara masif itu, dengan cara patuh untuk mengisolasi diri secara mandiri gitu kan. Mengisolasi secara mandiri ini artinya kita betul-betul ya kan konsisten lah ya kan untuk ya kan sekarang ini menghindari kontak langsung, menghindari keramaian, menghindari hal-hal yang ya kan datang pada kegiatan-kegiatan yang mungkin melibatkan banyak orang gitu kan. Gak usah berpikir yang lain-lain lah ya kan, biar petinggi-petinggi di sana yang mikirkan, tapi yang dari sisi kita coba ya kan mengisolasi ya kan secara maksimal diri kita gitu kan. Oke. Nah, Dinas Pendidikan sudah memberikan himbauan untuk meliburkan para siswa-siswinya. Lalu dengan cara ini diharapkan kan nanti para siswa bisa belajar di rumah, memaksimalkan belajar di rumah ya Pak ya. Iya. Nah, melihat hal ini perlu nggak sih Pak Dinas Pariwisata berintegrasi untuk menutup pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan untuk saling bekerja sama gitu Pak? Iya, kan sudah ada edarannya dari Pak Bupati kan, nomor 421 itu termasuk himbauan kepada seluruh pelaku pariwisata maupun tempat hiburan untuk menutup sementara kegiatan dan aktivitasnya selama 14 hari ke depan. Nah, kendala yang dialami oleh Dinas Pendidikan karena masalah tersebut atau masalah ini ada nggak sih Pak? Ya karena kan kita nih banyak ya, sekolah aja 534 SD dan SMP, kemudian PAUD aja 600 lembaga, kemudian PKBM lembaga kursus ada 32 lembaga. Maka kemudian kita berharap semua pihak ini bisa bekerja sama gitu kan, ya kan memberikan informasi yang valid ya kan terkait dengan apa yang menjadi harapan pemerintah kepada masyarakatnya dalam rangka kita sama-sama mencegah ya kan proses penyebaran virus corona ini gitu loh kan. Saya harap semua aktif dan konsisten dan punya komitmen gitu loh. Saling bergotong royong Ya, membantu ya Pak lah. ya, bersatu lah. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir Pak, harapan dan juga masukan dan opini untuk masyarakat di luar sana yang menonton tayangan ini dari Dinas Pendidikan seperti apa Pak? Ya, saya berharap ada kepedulian lah, ada perhatiannya semua pihak ya kan untuk sama-sama kita ya kan tadi saya sebutkan konsisten ya kan, patuh, disiplin ya kan, untuk coba ya kan secara mandiri mengisolasi diri kita masing-masing ya kan, yang tadi hal-hal kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak ya kan nggak perlu kita keluar gitu kan, kecuali ya ada kegiatan yang mendesak, yang urgen ya kan, ya mungkin ada toleransi di situ gitu. Tinggal kita kehati-hatian ya kan, jaga kesehatan, kebersihan, mungkin bawa hand sanitizer ya kan gitu di kantong yang kecil gitu kan, sehingga setiap kita kontak langsung mungkin kita langsung bisa cuci tangan di tempat gitu kan, dengan kita sama-sama mengantongi ya kan hand sanitizer yang mungkin secara mandiri bisa kita buat di rumah gitu kan, campuran alkohol maupun lidah buaya, mungkin antiseptik yang lain, sehingga ya kalaupun memang nggak ada jualannya di apotek mungkin langka ya, atau di Indomaret atau Alfamart bisa kita buat secara mandiri kan gitu. Oke.
Nah, Sobat IB, sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Lain waktu kita akan sambung lagi. Terima kasih atas waktunya buat Sobat IB yang sudah mendengar, dan juga terima kasih atas waktunya Bapak yang sudah hadir di studio ini, memberikan informasi juga untuk masyarakat. Dan satu lagi yang akan Kinan ingatkan adalah jangan lupa untuk menjaga kebersihan, pola hidup bersih, dan juga menjaga kesehatan tubuh kita, karena sekarang kita tidak tahu kondisi seperti ini masih akan terus berjalan berapa lama ya. Nah, semoga juga pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan semakin maju. Saya atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di 93,0 di BFM Radio Inspiring and New Channel.